Hai semuanya, selamat datang di video saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tugas dari Bu Delianet sebagai pengampu dosen makul K3. Dalam video ini, kami akan menyampaikan dua hal, yaitu pertama, target dan strategi pembelajaran individu. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman terkait K3. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu target dan strategi pembelajaran saya pada makul K3 ini. Target saya ingin mendapatkan nilai yang memuaskan, yaitu mendapatkan nilai A. Tidak penting nilainya berapa, yang penting di atas rata-rata, yaitu nilainya pasti A. Dan saya juga pada semester ini target saya yaitu lulus dengan tanpa remedial seperti tahun lalu. Pada semester lalu kami mengalami, atau pada saat ujian kami melakukan remedial karena nilai kami masih kurang sempurna. Jadi pada semester kali ini saya akan membuat target yaitu lulus tanpa remedial. Nah, kemudian di sini saya akan membuat strategi untuk mendapatkan atau mencapai hal tersebut, yaitu dengan cara yang pertama pastinya rajin masuk, kemudian yang kedua mendengarkan apa yang disampaikan dosen dan mencatat hal-hal penting, kemudian tidak hanya dicatat pada saat pulang kuliah, diulangi pada malam harinya di tempat atau di rumah, dengan mengulangi apa yang disampaikan dan mengingat kembali yang disampaikan Bu Delianet. Tidak hanya mengingat kembali apa yang disampaikan Ibu Delianet, saya juga ingin membuat strategi dengan cara yang pertama yaitu rajin bertanya, aktif, dan juga selalu mengikuti kegiatan dan mengumpulkan tugas dengan baik dan tepat waktu tanpa ada kata terlambat sedikit pun. Nah, jadi itulah target dan strategi pembelajaran saya dalam khususnya makul K3 ini. Semuanya pasti dapat tercapai, yaitu dengan keyakinan dan juga dengan keseriusan, dan yang pastinya yaitu jangan ada kata malas sedikit pun. Dan saya juga punya target tidak hanya dalam satu makul ini, tapi pada makul yang lainnya, yaitu saya ingin mendapatkan IPK di atas 3,7. Karena pada semester lalu saya pernah berniat untuk mendapatkan IPK yang lebih tinggi dari semester-semester sebelumnya. Tidak hanya di satu semester saja, tapi saya ingin mendapatkan IPK yang lebih tinggi di semester berikutnya dan terus meningkat sampai saya mendapatkan kelulusan pada saat wisuda nanti. Nah, itulah strategi dan target yang ingin saya lakukan pada saat kuliah semester tahun ini, khususnya pada makul K3. Nah, kemudian pada bagian kedua ini saya akan menceritakan pengalaman terkait K3. Pada semester 1 kemarin saya pernah bekerja di satu kios, yaitu menjadi penggoreng risoles. Saya tidak bisa menyebut nama merek usahanya karena saya tidak ingin salah gunakan nama satu usaha. Intinya pada saat itu saya pernah mengalami kecelakaan, yaitu mengalami tumpahan minyak karena pada saat itu cuaca sangat tidak mendukung dan kemudian listrik itu padam. Jadi pada saat itu sudah sore hari, tidak nampak, dan kemudian saya tidak sengaja menyenggol minyak yang sedang dipanaskan untuk menggoreng risol, kemudian menimpa kaki saya. Minyak itu tumpah pada terkenalah kaki saya, dan pertolongan pertama yang saya lakukan yaitu tidak menyiramnya langsung dengan air karena itu dapat menyebabkan pelupuhan dan kemudian pasti itu sangat sakit sekali. Saya membiarkannya, dan pada saat itu saya langsung pergi ke rumah pemilik usaha ini untuk minta obat merah. Nah, disitulah pertolongan pertama dilakukan, yaitu memberi obat merah untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian pada saat pulang dari rumah usaha tersebut, pemilik usaha tersebut, saya kembali ke kos dengan mengobatinya, memberi odol. Itu memang tidak masuk akal, tapi itulah hal yang biasa saya lakukan untuk ketika mengalami tumpahan minyak yang sangat panas dan mengenai kulit kita. Jadi fungsi dari odol itu yaitu mencegah atau memperlambat pelupuhan yang terjadi pada saat kulit kita terkena minyak panas tersebut. Nah, setelah diberi odol, besoknya saya pergi cek ke dokter dan memintai obat salep untuk
obat meringankan sakit yang disebabkan oleh tumpahan minyak tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengalaman saya dalam K3 ini. Intinya dalam K3 ini pertolongan pertama yang dilakukan yaitu memberi obat yang ringan-ringan saja dan tidak merusak dalam saraf, seperti memberi obat yang dosisnya besar, dan cepat-cepat menangani sebelum hal tersebut menjadi hal yang fatal. Jadi pada saat mengalami K3 ini kita tidak perlu panik, kita hanya perlu mencari jalan keluarnya terbaik dan menyelesaikan masalah tersebut tanpa mencemaskan badan kita yang kemungkinan besar akan membuat kita panic attack atau serangan yang sangat panik, membuat kita berpikir yang ke lain hal. Jadi itulah pengalaman saya terkait K3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian video saya ini kurang tepat dan kurang baik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan hati pemirsa atau penonton, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton ini.